Halo Ndro, gimana kabarnya? Kali ini saya kembali membahas perjalanan Lintian Putra Lindong yang saya rangkum dari novelnya. Penasaran kisahnya? Langsung saja kita ke spoilernya. Setelah berhasil mengalahkan Aosu, kelompok Loyu segera mendekati Lintian. Mereka pun saling berkenalan satu sama lain. Kelompok Loyu sangat berterima kasih atas pertolongan Lintian barusan. Di tempat itu juga Loyu mengatakan kalau kelompoknya ternyata berasal dari Sekte Langit. Lintian yang mendengarnya pun cukup kaget. Tak disangka, ia langsung menemukan seseorang yang berhubungan dengan sekte tersebut. Lintian pun segera mengutarakan tujuannya yang memang ingin pergi ke Sekte Langit. Hanya saja ia tersesat di hutan tersebut. Lintian mengatakan kalau ia diperintahkan oleh neneknya untuk bertemu seseorang di Sekte Langit. Karena Lintian sudah menolong, kelompok Loyu pun setuju untuk membawanya ke Sekte Langit. Tak berselang lama, kelompok ini sampai juga di Sekte Langit. Saat sampai di sana, Lintian sangat takjub dengan luasnya Sekte Langit dan ketatnya penjagaan di sana. Para penjaga di sana sudah berada di tingkat tempering tubuh puncak. Setelah beberapa saat, keluarlah seorang tua berwajah 60 tahunan dan seorang wanita muda yang sangat memikat. Tetua ini dikenal sebagai Tetua Zuking, sedangkan wanita itu dikenal sebagai Senior Du. Di sana, Loyu melaporkan tentang penemuan tambang kristal suci dan terbunuhnya Aosu oleh Lintian. Sontak hal ini cukup mengejutkan bagi Tetua Zuking. Lalu Lintian segera memberi salam pada kedua tetua ini. Mereka pun langsung melihat Lintian dari ujung kaki sampai ujung kepala. Namun anehnya, mereka tidak bisa melihat kultivasi yang dimiliki Lintian. Adik ini pergi ke sekte kita karena ingin menemui seseorang tetua. Jadi aku membawanya ke sini, ucap Loyu. Oh, begitu ya. Siapa yang ingin kamu lihat, nak? Ucap Tetua Zuking. Itu, kalau tidak salah, namanya adalah Bing Yi. Aku pun kurang jelas dengan namanya, karena aku terburu-buru keluar dari rumahku, balas Lintian sambil sedikit bingung. Seketika semua orang langsung kaget. Nyatanya Bing Yi adalah leluhur dari Sekte Langit. Ia juga ayah dari pimpinan sekte yang sekarang dan guru dari Tetua Agung dan Tetua Besar. Lantas Lintian mengeluarkan pedang milik Bing Ming untuk diserahkan pada Tetua Zuking. Lalu Tetua Zuking mengambil pedang itu dan langsung merasakan auranya. Nak, mari masuk dulu. Aku akan berbicara dan menyampaikan pesanmu ke pemimpin sekte. Mau tidaknya leluhur melihatmu, itu akan tergantung padanya nanti, ucap Tetua Zuking. Lintian pun segera mengangguk. Ia sudah merencanakan semuanya setelah ia masuk ke sini. Diam-diam Lintian telah menempelkan jimat teleportasi buatannya itu di tempat ini agar ia bisa langsung berpindah ke sini nantinya. Setelah itu, mereka masuk dan langsung keluar ke bagian lain dari tempat itu. Lalu mereka berjalan ke sebuah halaman, di mana halaman itu adalah tempat tinggal dari Tetua Zuking. Kamu tunggu di sini dulu. Aku akan ke istana dulu untuk melaporkan semuanya.
Setelah itu, tanpa menunggu Lin Tian membalas, Zhu King langsung terbang dan menghilang. Kakak, ada ahli yang kuat di sini. Bahkan mungkin ia lebih kuat dari leluhur sekte salju. Bayi kecil membuka sebelah matanya dan berbicara pada Lin Tian. Iya, aku juga bisa merasakannya. Aura di sini memang luar biasa. Selanjutnya, karena sudah masuk, Kuspi, cepat keluar, ucap Lin Tian. Lalu seekor tikus keluar dari kalungnya dan berdiri di bahunya. Pi, bawa bendera-bendera ini ke ruangan penyimpanan harta sekte ini. Pasanglah di setiap sudutnya. Setelah memasangnya, cobalah cari saudara leluhur kita dan ambil cincinnya. Kamu juga harus mengambil cincin para pemimpin sekte yang ada di sini, ucap Lin Tian pada tikus Pi. Lalu tikus itu pun berlari dan masuk langsung ke dalam tanah. Di tempat lain di aula sekte langit, telah berkumpul orang-orang kuat yang sebagian besar berada di alam abadi. Di tempat paling atas di aula sana, terdapat seorang pria parubaya. Wajahnya tegas, dan ia memiliki mata yang tajam. Ia adalah pemimpin sekte langit yang sekarang bernama Bing Yang. Lalu di samping kirinya ada laki-laki muda yang tampan. Dia adalah saudara kedua Bing Yang bernama Lolu. Di sebelah kanannya adalah orang yang pernah diceritakan oleh Lin Qi'er yang bernama Lin Hou. Mereka berdua adalah tetua agung yang sangat dihormati di sekte langit. Tetua Zhu, apakah pedang ini kau dapatkan dari anak itu? Ucap Bing Yang sambil memegang pedang dari Lin Tian. Kedatangan Lin Tian yang ingin bertemu dengan leluhur sekte langit tentu saja mengejutkan semua pihak. Untuk itulah, semua petinggi sekte dikumpulkan di dalam aula besar. Setelah melihat pedang itu, Bing Yang pun kaget karena pedang itu adalah pedang bunga salju yang pernah dipakai oleh bibinya dulu. Bing Yang dulu juga pernah melihatnya. Tapi sayangnya bibinya itu menghilang setelah beberapa ratus tahun yang lalu. Ayahnya menduga kalau itu mungkin karena leluhur sekte langit pernah pergi keluar untuk menghancurkan satu keluarga yang dikenal oleh bibinya. Keluarga itu diyakini telah memanfaatkan bibi Bing Ming untuk kepentingan mereka sendiri. Setelah menghilangnya sang bibi, Bing Yi yang merupakan kakak dari Bing Ming memerintahkan berbagai pihak untuk mencari ke seluruh penjuru dunia. Tapi sayangnya sampai sekarang mereka tidak pernah memperoleh hasil. Pada akhirnya, 100 tahun yang lalu, Bing Yi turun dari kursinya dan menyerahkan semua kepemimpinan sekte pada Bing Yang. Pemimpin, anak itu berbicara sendiri kalau benda ini diberikan langsung oleh leluhurnya. Ia memintaku untuk menyampaikan pesan ini kepada leluhur sekte langit, ucap tetua Zhu King. Mendengar itu, tangan Bing Yang langsung bergetar. Ia mulai memikirkan semuanya dalam-dalam. Jangan-jangan pemuda itu adalah keturunan dari bibinya. Tapi bagaimana mungkin? Bibinya saat itu masih muda dan tidak menyukai laki-laki. Kakak, ada apa sebenarnya dengan pedang dan anak ini? Tanya Lolu. Ia adalah kultivator yang sudah menjadi Grandmaster Arai tingkat menengah.
Pedang ini berhubungan dengan bibi kita yang dahulu, ucap Bingyang. Bibi? Maksud kakak, bibi Bingming? Lolu dan Liho pun langsung terkejut. Tepat sekali. Jika itu benar, maka ini kabar yang baik dan membahagiakan untuk leluhur dan juga sekte langit. Tetua Zu, di mana pemuda itu? Ucap Bingyang lagi. Ia sekarang ada di rumahku pemimpin, balas Zuking. Kalau begitu, bawa dia ke sini untuk menemuiku segera, ucap Bingyang. Setelahnya Zuking pergi dari sana untuk menemui Lin Tian. Sementara itu, di suatu tempat di ruangan tertutup yang dijaga sangat ketat, ahli-ahli yang menjaganya di sini pun sangat kuat juga. Masing-masing juga berada di tingkat alahi. Bahkan ada juga yang berada di awal alam abadi. Tepat di dalam ruangan itu ada seekor tikus yang keluar dari tanah. Tikus itu melihat harta-harta yang ada di sini dengan matanya yang berkilauan. Ia pun mulai berjalan dan mengeluarkan bendera dari cincin kecil yang ada di lehernya. Lalu, tikus Pi memasang bendera itu di setiap sudut ruangan. Setelahnya, ia menggali tanah dan mencari tempat leluhur sekte langit. Di sisi lain, Lin Tian yang berada di rumah Tetua Zu keluar untuk bermain dan melihat-lihat. Akan tetapi, secara tidak sengaja, ia dihalangi oleh murid-murid yang ada di sana. Apa mau kalian? Lin Tian mengerutkan keningnya. Tidak ada. Berikan hartamu pada kami. Murid baru, jawab salah satu dari mereka berlima. Aku bukan murid baru di sini. Aku hanya jalan-jalan dari rumah Tetua Zu, ucap Lin Tian. Mendengar Lin Tian menyebutkan Tetua Zu, kelompok 5 orang ini langsung merinding. Siapa yang tidak tahu Tetua Zu yang merupakan tetua dalam dan memiliki jabatan yang tinggi di sekte? Hahaha, kami tidak percaya. Cepat pukuli dia. Mereka pun langsung bergegas untuk memukul Lin Tian. Kalian berani menggertakku ya? Aku akan memukul kalian juga. Lin Tian pun marah dan bersiap untuk menghajar mereka. Lalu dengan menggunakan tinju angin yang dipelajari dari sekte salju, Lin Tian berhasil menerbangkan semua pembuli itu. Sialan, apakah sekte ini suka menindas orang yang lebih lemah? Apakah murid di sini hanya sombong tapi tidak sehebat kesombongannya? Lin Tian sangat marah melihat ia diserang seperti itu. Ia pun berteriak dan menyebabkan seluruh siswa di sana kaget dengan apa yang dikatakannya. Nak, kamu sungguh berani menghina sekte kami. Di langit beberapa cahaya datang dan langsung turun di dekat Lin Tian berada. Mereka adalah murid dalam dari sekte tersebut dan berada di tingkat alam bumi. Di antara mereka berlima, ada 1 perempuan dan 4 laki-laki. Melihat mereka datang, Lin Tian pun mengerutkan keningnya lagi. Kenapa mereka datang memprovokasiku? Padahal aku hanya jalan-jalan saja. Bocah, berani sekali kau menghina sekte kami. Apakah kamu tahu semua dosamu? Sekarang minta maaflah dan berlutut di depan kami, ucap salah satu siswa dalam. Pemuda yang berbicara ini bernama Solu. Kenapa kalian selalu menggertak seperti ini?
Apakah kalian ingin dipukuli juga? Kenapa aku harus berlutut? Aku hanya akan berlutut pada orang tuaku sendiri. Ada juga bibi dan leluhurku, ucap Lin Tian. Mendengar jawaban Lin Tian itu, mereka berlima langsung mengerutkan kening. Karena kamu tidak mau minta maaf, aku akan membuatmu bersujud dan sekarang kami akan menghajarmu. Perintah Solu kepada semua rekannya. Pukulan angin, pedang dingin, gaya tombak pertama, pedang api, pedang angin. Mereka langsung menyerang Lin Tian dengan serangan bela dirinya. Melihat hal ini, Lin Tian memberikan senyuman yang aneh dan langsung berkata, "Kalau begitu, aku akan memukul kalian semua sekaligus." Lin Tian pun menggerakkan tangannya sedikit seperti akan memukul. Melihat itu, para murid yang ada di sana pun tertawa. Mereka mengira Lin Tian akan bernasib naas. Tapi setelah beberapa saat mengambil ancang-ancang, Lin Tian menggerakkan tangannya dan memukul ke depan menuju 5 serangan itu. Sontak serangan itu pun menyebabkan area di sekitar bergetar dengan hebat. Lalu 5 sosok yang menyerang tadi tiba-tiba terbang seperti meteor dan menabrak beberapa bangunan. Melihat hal itu, para murid di sana langsung tercengang. Bahkan mereka merinding saat melihatnya. Di balik reruntuhan itu, Solu dan rekannya terus memuntahkan seteguk darah. Mereka tidak percaya, hanya dengan 1 pukulan, mereka bahkan sudah terluka seperti itu. Aku kan sudah bilang jangan menggertakku. Aku akan memukul kalian apabila menggertakku lagi, ucap Lin Tian sambil mengelap debu di bajunya. Baju yang dijahit ibuku sudah kotor. Sialan, aku akan memukul kalian lagi. Lin Tian pun kembali bergerak dan akan memberikan pukulan yang lebih keras lagi. Berhenti! Di saat Lin Tian akan memukul mereka, seseorang berteriak dan bergegas menuju Lin Tian. Ia mencoba memblokir serangan ini untuk menolong kelima murid tersebut. Namun karena kultivasinya masih berada di alam bumi tingkat ke-7, pria ini langsung diterbangkan. Ups, siapa tadi itu? Apakah ada batu yang jatuh dan menghalangi pukulan kecilku? Ucap Lin Tian. Mendengar perkataan Lin Tian itu, para siswa di sana semakin tercengang. Setelah beberapa saat, orang yang dipukul Lin Tian itu berdiri dan keluar dari reruntuhan. Apa yang coba kamu lakukan? Kenapa kamu menyerang mereka dengan kejam? Nyatanya pria ini diperintahkan oleh Tetua Zhu untuk memanggil Lin Tian. Tapi ia tidak menyangka melihat hal seperti ini saat ia datang. Tadi mereka ingin mencuri barang-barangku, dan aku bilang, aku bukan murid di sini dan hanya jalan-jalan sambil menunggu Tetua Zhu datang. Tapi mereka tetap tidak percaya. Karena aku sudah kesal, aku pun memukul mereka dengan tangan lemahku, ucap Lin Tian dengan polos. Apa yang kalian lakukan? Bocah ini memang bukan murid di sini, dan ia memang sedang menunggu Tetua Zhu. Pantas saja kalian dipukuli seperti ini, ucap pria yang sudah terkulai itu. Sementara itu di dalam aula,
seseorang tiba-tiba berlari menuju ke sana dengan cemas di hatinya dan berkata, "Pemimpin, pemimpin, ini berbahaya. Semua hal telah terjadi. Harta di ruangan pembendaharaan kita sudah menghilang." Mendengar perkataan orang yang berlutut di depan aula, Bing Yang pun menjadi sangat terkejut. Ia tak percaya kalau hal tersebut bisa terjadi di sektenya. Harta di ruang rahasianya adalah seluruh harta sekte langit. Jika itu hilang, maka tamatlah sekte ini. Dalam keadaan panik itu, mereka tidak menyadari ada sesuatu yang bergerak di tangan mereka secara bergantian. Lalu sesuatu di tangan mereka juga tiba-tiba lenyap. Aku tidak tahu. Rencananya tadi Tetua Long akan mengambil salah satu harta di sana untuk melengkapi bahan penyulingannya. Tapi saat kami masuk, harta di pembendaharaan sudah tidak ada. Bahkan Tetua Long sangat kaget dan muntah darah saat melihatnya. Setelah mendengarnya, Bing Yang meminta salah satu tetua untuk memanggil semua tetua yang ada di luar. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Namun saat tetua itu akan menggunakan batu komunikasi dari cincinnya, ia baru sadar kalau cincinnya kini sudah menghilang. Setelah itu, semua tetua yang ada di sana juga kaget karena baru tahu kalau cincin mereka sudah menghilang juga. Tidak hanya itu, Bing Yang dan dua saudaranya juga bernasib sama. "Siapa yang sudah mencuri cincin ruangku?" Huah! Teriakan itu bergema di seluruh sekte, bahkan Bing Yang pun merasa ngeri di sekujur tubuhnya. Pemimpin sekte, jangan-jangan Tetua Zhu mulai sadar akan sesuatu. Apakah ini ulah anak itu? Mungkin saja. Jika itu ulahnya, kita pasti akan mengulitinya, ucap beberapa tetua. Tak berselang lama, seorang pria tampan berusia 40 tahunan muncul di tengah aula. Aura yang keluar darinya membuat mereka semua bergidik. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa pembendaharaan bisa hilang? Cincinku juga menghilang. Siapa yang sudah melakukannya? Nah, jika kamu tidak bisa menjelaskannya, bahkan jika kamu anakku, aku akan memberikan hukuman berat padamu, ucap pria paruh baya itu. Orang ini tidak lain adalah ayah dari Bing Yang, yaitu leluhur Bing Yi. Ia adalah salah satu leluhur sekte langit dan juga mantan pemimpin sekte sebelumnya, dan juga ia adalah kakak dari tetua atau leluhur Bing Ming. Ayah, bahkan cincin kami juga hilang. Bagaimana kami menjelaskannya? Ucap Bing Yang. Mendengar perkataan anaknya itu, Bing Ye juga terheran-heran. Bagaimana mungkin semua cincin mereka menghilang? Ayah, ini semua mungkin ada hubungannya dengan anak itu. Anak yang baru saja dibawa oleh Tetua Zhu ke sini, ucap Bing Yang lagi. Setelah mendengar ini, Bing Ye pun langsung pergi ke tempat Tetua Zhu. Sementara itu di tempat Lintian, orang-orang yang sudah dipukulinya tidak berani lagi memprovokasinya. Mereka menyesal dan mengatakan kalau mereka hanya bercanda saja. Tidak seharusnya Lintian memberikan pukulan mematikan pada mereka.
Tak berselang lama, leluhur Bingye tiba di sana dan melihat murid sektenya sudah tidak berdaya. Ia pun menatap Lintian dan berkata, "Nak, sekarang aku ingin bertanya padamu. Pertama, apa yang sudah terjadi di sini? Tolong jawab dengan jujur." Setelah itu Lintian pun menjawabnya dan mengatakan semuanya dengan jujur. Setelah mendengarnya, para tetua di sana langsung mengerutkan keningnya. Ini memang salah dari murid-murid sekte langit. Baiklah, itu tidak masalah. Pertanyaan kedua, apa yang kamu lakukan di sini? Dan ada hubungan apa kamu dengan hilangnya harta di sini dan juga hilangnya cincin kami? Tanya leluhur Bingye lagi. Harta apa? Cincin apa? Lintian dengan bingung menjawab. Jangan berpura-pura tidak tahu. Sejak kamu datang, banyak masalah yang terjadi, ucap salah satu tetua di belakang pemimpin sekte. Masalah? Cincin? Pi kecil, kemarilah. Lalu Lintian memanggil sesuatu di tanah dan itu menyebabkan mereka semua bingung. Kemudian seekor tikus tanah keluar dari sana dan langsung melompat ke bahu Lintian. Lalu ia menyerahkan satu cincin pada Lintian yang memegang di tangan kecilnya. Setelah itu, Lintian mengeluarkan sebuah kotak cukup besar dan memperlihatkannya pada mereka semua. Apakah mungkin cincin-cincin ini yang kalian maksud? Ucap Lintian dengan santainya. Melihat semua cincin di kotak itu, semua tetua yang ada di sana langsung tercengang. Nah, kembalikan semua cincin dan harta yang kamu curi itu. Leluhur Bingye menggertakkan giginya dan mengeluarkan aura membunuh. Apakah kalian akan menggertakku juga? Aku akan mengatakannya kepada nenekku jika kalian berani. Lintian berpura-pura marah dan mengancam mereka. Mendengar perkataannya itu pun mereka menjadi kesal. Nak, kamu sungguh berani. Tapi aku akan menangkapmu sekarang, ucap leluhur Bingye yang sudah tidak tahan lagi. Ayah, tunggu, ucap Bingyang. Tapi semuanya sudah terlambat. Leluhur Bingye langsung menuju Lintian dengan cepat. Kalau begitu, cobalah tangkap aku, ucap Lintian sambil tersenyum. Lalu ia mengeluarkan sebuah batu kecil dan melemparkannya ke tanah. Sebelum leluhur mencapainya, Lintian menghilang di dalam kabut hasil dari batu itu. Mereka semua heran, bagaimana mungkin ia bisa menghilang? Itu adalah alat teleportasi, ucap Lolu. Sontak leluhur Bingye menjadi semakin murka dan melihat tulisan di tanah. Hehehe, jangan mencariku di sekitar sekte ini. Aku sudah berada di luar sekte. Aku akan menunggu kalian di luar kota. Jika kalian tidak datang dalam waktu 5 menit, aku akan pergi dengan semua barang-barang ini. Itulah bunyi tulisan yang ada di tanah. Sialan, apakah kamu pikir aku tidak tahu wajahmu? Ucap leluhur Bingye yang segera mengejar Lintian lagi. Beberapa tetua lainnya juga mengikuti dari belakang. Di tempat lain, tepatnya di atas sekitar perbatasan kota dan hutan sekte langit, Lintian tiba-tiba muncul. Kini tubuhnya sudah berubah kembali ke wujud aslinya.
Ia pun mengeluarkan seekor elang di sana dan menunggu kedatangan kelompok Bingye. Tak lama kelompok itu datang dan berhenti sekitar 100 meter dari Lintian. Di sana mereka kaget saat melihat seorang anak kecil sedang duduk di punggung seekor elang. "Nak, katakan padaku, apakah kamu anak muda yang membuat keributan di sekteku?" tanya leluhur dengan agak curiga. "Oh, itu. Hehehe. Aku tak menyangka kalian akan datang dengan cepat. Kupikir kalian tidak percaya. Ya, sekarang ini adalah wujudku yang sebenarnya," jawab Lintian dengan santai. Mendengar jawabannya, semua orang semakin tercengang. Bagaimana mungkin anak berumur 7 tahun bisa mengacau di sekte langit mereka? "Nak, serahkan seluruh benda yang kamu curi dari kami. Tentu saja kami akan memaafkanmu. Jika tidak," leluhur itu menyipitkan matanya. "Jika tidak apa? Ayo ke sini dan kejar aku. Ayo kita bermain kejar-kejaran. Jika kalian tidak bisa menangkapku, semuanya akan menjadi milikku." Sebelum menunggu mereka menjawab, Lintian langsung menepuk punggung elang kecil. Sontak elang itu pun langsung terbang dengan sangat cepat. Mereka yang masih tercengang dengan apa yang didengar hanya masih terdiam. Saat Lintian sudah cukup jauh, mereka baru sadar dan menggertakkan giginya. Tak lama Lintian sampai juga di sebuah dinding batu. Kelompok leluhur Bingye juga sudah melihatnya. "Coba tangkap aku jika kalian berani." Hahaha. Lintian menggulurkan lidahnya seperti meledek ke leluhur Bingye. Kemudian ia menggerakkan tangannya dan sebuah lubang terbentuk di dinding itu. Tanpa menunggu lebih lama, Lintian masuk ke lubang itu dan menghilang. Sontak kelompok leluhur Bingye juga mengejar dengan cepat. "Nak, aku pasti akan menangkapmu. Lalu aku akan memanggangmu dan memberikanmu pada semua ikanku," ucap Bingye yang terlihat semakin murka. Saat sudah memasuki area ruang itu, Bingyang langsung sadar kalau mereka kini sudah berada di benua utara. Setelah itu, jarak di antara mereka pun tidak jauh karena leluhur menggunakan kekuatan penuhnya saat terbang. Melihat mereka semua semakin cepat, Lintian berteriak ke arah sekte salju yang sudah tidak jauh. "Nenek, Bibi, ada orang jahat yang mengejarku. Tolong aku, Nenek!" teriak Lintian dengan sedih. Di depan adalah perbatasan sekte salju. Jadi suaranya langsung terdengar ke sana karena ia sudah menggunakan kinya untuk berteriak. Ketika Lintian akan segera tertangkap oleh leluhur Bingye, sang nenek langsung muncul dan menepis tangan kuat itu. "Sungguh berani. Siapa kalian yang berani menyakiti cucuku?" Leluhur Bingming mengeluarkan tekanan yang sangat kuat. Beberapa saat kemudian, Bing Xian, Bing Suer, dan beberapa tetua sekte salju juga muncul. Bibi, mereka menggertakku. Mereka terus saja mengejarku." Lintian menangis dan mengeluh pada Bing Xian, Bisuer, dan yang lainnya. Lalu ia datang ke depan leluhur Bingming dan memeluk lehernya sambil mengeluh. Melihat tangannya ditepis oleh seseorang, leluhur Bingye dan seluruh orang di belakang menjadi kaget.
Mereka tidak menyangka akan ada orang yang mampu menepis tangan leluhurnya. "Nenek, lihat. Lihat bajuku rusak. Padahal baju ini dijahit oleh nenek kan? Mereka terus mengejarku. Mereka ingin membakarku dan memberikanku pada ikan." Lintian menangis di pelukan leluhur Bingming. Melihat Lintian yang seperti itu di pelukannya menyebabkan hati Bingming menjadi sakit. Tenang saja. Ada aku di sini. Mereka tidak akan berani melakukan apapun padamu," ucap Bingming. "Siapa yang telah mengatakan hal itu padamu lagi?" tanya Bingming lagi. Itu Nek yang di depan," ucap Lintian sambil menunjuk leluhur Bingye. Sungguh berani. Sebelum ia menyelesaikan kata-katanya, Bingming kaget melihat orang di depannya itu. Beberapa saat ia hampir mengeluarkan air mata melihat pria di depannya ini. Lalu ia berkata dengan suara keserak, "Kakak laki-laki." "Hah?" Mendengar kata-kata yang keluar dari perempuan di depannya, Bingye dan seluruh orang di belakang juga menjadi kaget. Tapi setelah beberapa saat, ia memperhatikan wanita di depannya ini. Bingye pun langsung meneteskan air matanya. Adik Ming, kamu adalah adik perempuanku," ucap leluhur Bingye dengan sedikit bergetar. "Mengapa kakak ada di sini?" ucap leluhur Bingming mencoba tenang lagi. Leluhur Bingye yang sangat gembira lalu mencoba tenang dan menjawab, Ceritanya sangat panjang." Ia terus menghela napas. Lalu Bingye mendekat pada Bingming dan mengusap kepala adiknya itu. "Apakah kamu selama itu di sini karena kamu pergi meninggalkan rumah tanpa memberikan kabar? Kakak dan saudara-saudaramu mencarimu selama ini. Jika ia tahu kamu berada di sini, saudara kedua pasti akan keluar dari pengasingannya," ucap leluhur Bingye. Saat Bingming akan menjawabnya, Lintian kembali mengadu tentang semua ancaman yang diucapkan oleh Bingye. Melihat kelakuan Lintian di pelukan adiknya, mulut leluhur Bingye segera berkedut. "Apa yang kamu katakan, Nak? Ini adalah adikku. Jika sampai kamu mengatakan hal jelek kepadanya, dia pasti akan membenciku." "Tenang saja Lintian. Orang ini juga kakekmu. Kenapa dia akan memukulmu? Nanti nenek akan berbicara pada kakek," ucap Bingming sambil mengusap kepala Lintian. Tapi mereka yang di belakang itu bilang kalau mereka akan mengulitiku nenek. Dan mereka akan membuat nenek lebih baik mati. Mereka juga sengaja membuat bajuku rusak," ucap Lintian yang melebih-lebihkan lagi. Mendengar perkataan si kecil itu, semua orang di belakang mengeluarkan keringat dingin. Ayolah Nak, kamu yang melakukan semuanya di sana, merusak sekte kami, dan juga mencuri semua cincin ruang kami. Sial, aku tidak akan pernah mengutuk anak ini lagi, kata mereka dalam hati. Tidak berani berbicara, karena mereka tahu di depannya adalah leluhur mereka juga. Bahkan leluhur juga tercengang melihat kejeniusan dan kelicikan anak ini. Apakah dia sungguh cucu adikku? Fikir dari Bingye. Oh, ternyata ada yang seperti itu ya.
Mereka berani sekali. Bahkan kalian berani mengatakan ucapan kutukan pada leluhur kalian ini. Ucap leluhur Bingming yang mulai terprovokasi ucapan Lintian. Salam Bibi, itu tidak seperti yang Anda pikirkan. Kami semua bisa menjelaskannya, ucap Bing Yang dengan terbata-bata. Siapa kamu? Tanya Bing Ying. Aku adalah anak dari Bing Yi. Namaku Bing Yang, pemimpin sekte yang sekarang, ucap Bing Yang. Kamu adalah anak dari kakakku ya? Bing Ming bingung dan melihat kakaknya. Leluhur Bing Ye pun segera mengangguk. Melihat hal itu, Bing Ming baru ingat kalau dulu kakaknya jatuh cinta dengan seorang perempuan bernama Lou Ru. Bagaimana kabar kakak Lou sekarang? Tanya Bing Ming pada Bing Ye. Dia baik-baik saja. Tapi sejak kamu pergi, ia merasa bersalah padamu dan tidak mau keluar sejak saat itu. Apa ini, Nek? Apa nenek tidak menyayangiku lagi? Ucap Lintian yang tidak kunjung melihat neneknya bertindak. Mendengar itu, leluhur Bing Ming pun tersenyum dan menggosok kepalanya lagi. Siapa yang bilang nenek tidak sayang padamu? Tapi mereka adalah kakek dan paman Lintian juga. Jadi nanti nenek akan meminta kakekmu untuk menghukum mereka. Lintian, kamu tenang saja, ucap Bing Ming. Lantas Bing Ye berjanji pada Lintian akan menghukum orang-orang yang sudah mengancamnya barusan. Lintian pun segera menjadi senang saat mendengarnya, tapi tidak dengan mereka yang ada di belakang. Sialan, anak ini sungguh hebat mengambil hati orang lain. Ini sungguh berbahaya. Aku tidak akan menyinggung dia lagi, ucap salah seorang sambil mengeluh dalam hati. Setelahnya Bing Xian dan Bing Suer mendekat dan memberi hormat pada mereka semua. Lalu Bing Ye menanyakan siapa ibu dari Lintian ini. Bing Ming pun menjawab kalau itu adalah anak dari murid ketiganya. Orang itu saat ini masih belum datang. Kemudian mereka semua dibawa masuk ke dalam aula untuk mengobrol dengan santai. Di dalam sana, Bing Yang menceritakan semua permasalahannya pada leluhur Bing Ming. Apakah kamu yakin, Bing Yang? Bagaimana mungkin harta dan cincin kalian bisa hilang? Memangnya kalian hanya tidur pulas di sekte langit ya? Tanya Bing Ming. Lalu ia bertanya pada Lintian apakah ia sudah mencuri di sekte langit itu. Iya, tapi bukan Lintian yang mengambilnya, nenek. Itu si tikus Pi yang sudah melakukannya, jawab Lintian dengan sangat santai. Oh begitu, coba jelaskan, biar paman-paman ini dan kakekmu mengerti. Dan bagaimana bisa ada arai di dalam gua itu juga? Tanya Bing Ming lagi. Oh itu, aku sebelumnya mendengar ibu dan bibi bercerita tentang sekte nenek. Jadi aku berencana pergi ke sana. Aku menyuruh Pi kecil mengambil beberapa bahan, material, dan tumbuhan yang aku butuhkan, Nek. Jadi kamu mengambil bahan-bahan dari ruangan lagi ya? Lalu apa yang kamu buat? Tanya Bing Ming. Aku membuat pil penguat tubuh, pil jantung, dan pil darah. Lalu aku membuat jimat teleportasi, jimat pelindung, jimat penghilang, dan setelah itu persiapan untuk membuat arai. Kemudian aku pergi ke goa tempat nenek mengajak Lintian latihan, karena aku merasa di sana cukup memiliki energi ki spiritual, jawab Lintian.
mendengar setiap perkataan Lin Tian. Semua orang yang sedang meminum tehnya langsung menyemprotkan teh mereka keluar lagi. Apa-apaan ini? Anak kecil ini membuat semuanya sendiri. Bocah ini adalah monster. Bahkan Bingi yang mendengar itu juga tercengang. Lalu aku menyuruh tikus Pi memasang arai di ruang harta agar tidak terlihat dan seperti menghilang. Aku memberikan jimat menghilang pada tikus Pi untuk mengambil cincin leluhur. Tapi aku tidak tahu bahwa tikus itu juga akan mengambil cincin dari paman-paman ini, imbuh Lin Tian yang tidak mau disalahkan. Oh, begitu ya. Lalu katanya kamu memukul murid di sana. Kenapa kamu memukul mereka dengan sangat keras? Tanya Bingming lagi. Aku tidak memukul mereka dengan keras, Nek. Hanya memberikan pukulan biasa-biasa saja. Bahkan aku tidak menggunakan ki spiritualku. Sebelumnya mereka telah menggertakku, Nek. Dulu nenek pernah bilang, jika ada yang menggertak kita, maka kita bisa memukulnya. Jawab Lin Tian dengan polosnya. Oh, jadi begitu ya. Baguslah, kamu hanya memberikan pukulan biasa saja. Bingming sedikit lega mendengarnya. Melihat leluhur Bingming yang menghela napas, Bingyi dan lainnya langsung semakin tercengang. Apa-apaan ini semua? Pukulan biasa saja. Mereka menyaksikan sendiri murid-murid sekte langit sudah setengah mati dibuat oleh Lin Tian. Kembalikan cincin kakekmu dan pamanmu dan berikan kembali bendera untuk mencabut larangannya itu, nak, ucap Bingming. Lalu Lin Tian pun turun dari pangkuan Bingming dan berjalan pada leluhur Bingyi. Ia juga mengeluarkan kotak kayu yang berisi cincin mereka. Maafkan An-er kakek, katanya dengan hormat dan meminta maaf pada Bingyi. Melihat anak laki-laki kecil meminta maaf dengan hormat dan rasa bersalah seperti ini, membuat hati Bingyi segera luluh. Baiklah, tidak masalah. Tapi lebih baik berbicara dulu dan tahu kondisinya sebelum bertindak seperti itu lagi. Jika sudah tahu kondisinya, jika itu baik, bertindak, baik itu buruk, lakukanlah. Rencanakan yang terburuknya jika perlu, ucap Bingyi. Lin Tian pun segera mengangguk. Baguslah kamu sudah mengerti. Pembatasnya tolong berikan pada paman keduamu itu. Biar dia yang mengaturnya, ucap Bingyi lagi. Lantas Lin Tian pergi ke tempat Lolu dan memberikan pembatasnya padanya. Ia juga meminta maaf dan memberi hormat pada semua pamannya itu. Melihat sikap anak ini, semua orang pun merasa kagum dan hati mereka tidak lagi kesal. Tidak apa-apa, nak. Kita semua adalah keluarga, ucap Bingyang sambil tersenyum. Setelah memberikan pembatasnya itu, tiba-tiba Lin Qi'er datang. Mengetahui ibunya datang, mata Lin Tian pun langsung berseri-seri. Ia lalu berlari menuju pintu masuk dan memeluk ibunya. Qi'er sendiri segera kembali karena mendengar ada yang telah terjadi. Sebelum ia mengetahui masalahnya, sang guru segera memperkenalkannya pada kelompok Bingyi. Ia pun sangat terkejut karena orang-orang sekte langit ternyata ada di sekte salju sekarang ini. Ini adalah impian gurunya dari dulu untuk bertemu dengan semua saudaranya. Peri Qi'er, kita bertemu lagi, ucap Lin Ho. Oh, saudara Lin Ho, senang bertemu denganmu lagi, jawab Qi'er. Kalian saling kenal ya? Tanya Bingming. Iya, Bibi.
Kami memang pernah bertemu beberapa kali sebelumnya, jawab Lin Ho. Setelahnya Lin Ki-er mendengar semua cerita dari gurunya. Ia pun hanya bisa menghela napas dan meminta anaknya untuk tidak nakal lagi. Namun ia juga tahu kalau ini semua dilakukan untuk leluhur Bingming. Setelah semuanya beres, leluhur Bingye mulai bertanya-tanya tentang kultivasi dari Lin Tian ini. Ia tidak pernah melihat anak kecil sejenius ini seperti dirinya. Lalu dengan perintah dari ibunya, Lin Tian pun melepas gelang yang ada di tangannya. Dan betapa terkejutnya mereka semua saat mengetahui kalau Lin Tian berada di puncak alam langit kelima. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak mau Lin Tian terlibat terlalu jauh dalam pembicaraan di sana, Lin Ki-er lantas menyerahkannya pada Lulu yang juga ikut pulang bersamanya. Setelah itu, di aula hanya tinggal para tetua yang berkumpul yang masih agak canggung dan kaget dengan kekuatan dari Lin Tian. Adik, sepertinya cucumu belum tahu cara mengendalikan kekuatannya. Walau ia hanya menggunakan tinjunya dan tidak ada ki, tapi ia masih berpikir tinjunya itu tidak kuat. Aku melihat bahkan tubuhnya sangatlah kuat, kata leluhur Bingye untuk memecah kesunyian. Kakak memang benar. Aku sudah mengajari semua yang ku tahu. Tapi untuk itu, aku memang tidak bisa. Dan hanya menyuruhnya untuk tidak menggunakan kinya. Dan hanya menggunakan tangan kecilnya untuk memukul, jawab Bingming. Bibi, apakah kamu sudah mengecek kondisi tubuhnya? Tanya Bingyang. Untuk masalah itu, aku bingung mau memberitahukannya pada kalian atau tidak. Tapi jika kalian semua berjanji tidak akan memberitahukannya pada orang luar, aku akan setuju untuk mengatakannya, jelas Bingming. Untuk sesaat semua orang dari Sekte Langit ragu. Lalu para tetua, Bingyang, Lolu, Lin Ho, dan leluhur Bingye mengangguk untuk berjanji. Konstitusi tubuh Lin Tian adalah tubuh 8 elemen, ucap Bingming setelahnya. Sontak mereka semua menjadi sangat kaget. Tubuh 8 elemen, apa itu sebenarnya? Tanya salah satu tetua. Itu adalah kondisi tubuh legendaris yang bisa dengan mudah menguasai seluruh elemen di dunia ini. Bahkan dikatakan tubuh itu sangat kuat. Dulu ada cerita di mana seorang dewa telah datang ke dunia ini dengan menggunakan kekuatan elemennya untuk menghancurkan para Yimo. Ia hebat dalam ruang, hebat dalam penguasaan api, air, dan yang lainnya. Namun itu hanyalah legenda. Masih belum ada yang bisa memastikan kebenarannya. Gimana Andro? Semoga Anda terhibur dengan cerita saya setelah mengetahui kondisi tubuh Lin Tian. Bagaimanakah ia akan berkultivasi untuk kedepannya? Penasaran dan kelihatannya? Tunggu episode berikutnya Andro. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Dede undur diri. Arigato.